Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tretan Klik Madura. Ketemu lagi bersama saya Sari Purati dan rekan saya dalam program Lensa Sekolah Kita. Roadshow tim Lensa masih di Kabupaten Pamekasan dan hari ini saya berada di SDN Larangan Badung 3, Kecamatan Palengaan. Luar biasa, tim Lensa Sekolah Kita disambut oleh seluruh siswa dan siswi yang berpakaian merlena dan sakera dan juga seluruh dewan guru. Saya tidak sendiri, ditemani oleh Korwil Kamdidikbud Kecamatan Palengaan dan juga pengurus K3S Kecamatan Palengaan serta tuan rumah kita, Kepala SDN Larangan Badung 3. Kita akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang dimiliki oleh sekolah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di kanal YouTube Klik Madura untuk mengetahui potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Dari SDN Larangan Badung 3, salam Lensa Sekolah Kita. Salam Lensa SDN Larangan Badung 3. Selamat pagi! Pagi, 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 luar biasa! Selamat pagi! Pagi, 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 luar biasa! Siapa kita? Murid SDN Larangan Badung 3! Siapa kita? Murid SDN Larangan Badung 3! Mana semangat, Bu? Ini semangat, Bu! Mana semangat, Bu? Ini semangat, Bu! Satu kali beri semangat! Dua kali beri semangat! Dua kali beri semangat! Beri semangat! Mari bernyanyi! Nomor 3 yang paling keren. Nomor 3 yang paling oke. Nomor 3 paling berinisiatif se-Indonesia. Nomor 3 muridnya cakep-cakep. Keren dan kita se-Indonesia. Kali ini saya berada di SDN Larangan Badung 3 di Kecamatan Palengaan. Ruang pendidikan tidak pernah berhenti berinovasi. Nah, ini di SDN Larangan Badung 3 penerapan P5 ya. Dan ini hasil-hasilnya. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Dengan Bapak Hasbullah, Kepala Sekolah SDN Larangan Badung 3 dan juga pengajar P5 ya Bu ya, Ibu Novita. Ini bagaimana Bu sistem P5 di SDN Larangan Badung 3? P5 di sini menerapkan kalau bisa 1 bulan 1 tahun itu ada karya ya? Ada hasil karya dari tiap per kelas. Paling tidaknya 1 bulan atau per semester. 1 bulan atau per semester. Ada. Ini dari ini apa? Tempat duduk ya? Iya, tempat duduk. Ini namanya aerobik dari
Kan kertas ini dari Plastik-plastik plastik ya. bekas, dipotong-potong lalu dimasukkan ke botol. Supaya tidak jadi sampah ya, Iya. betul ya. Jadi Itu penerapan masukkan daur P5 ulang ini sampah. daur ulang sampah. Ini kelas 5 ya Bu ya. Ini 5, dan stick es ini- krim. Kelas berapa? Dan ini kelas 3. Ini apa Ibu? Tempat apa? Tempat pensil. Oh, tempat pensil ya. Biasanya taruh di kelas-kelas ya supaya tidak apa nyampah gitu ya. Anak-anak ini suka bawa pensil-pensil terus ditinggal. Ini juga ya Bu ya sama. Itu juga ya. Oke, ini celengan. Apa ya? Celengan. Ini dari tanah liat. Oh, dari tanah liat. Ya, Kelas kelas berapa yang 6. bikin? Oh, kelas 6. Semakin tinggi kelasnya semakin sulit ya. Oke. Uniknya lagi Tretan, ternyata ada produk pangan juga di SDN Larangan Badung 3. Ini seblak ya Bu ya? Ini hasil karya siswa, Ini semua siswa. semua siswa. Kelas tinggi Kelas 456. kelas tinggi 456 ya. Ya. Oke, mungkin nanti kita boleh bungkus ini ya Tretan untuk oleh-oleh ke redaksi. Oke. Ini apa ini Bu? Dan ini juga Sederhana ya, dari dari- tutup botol. Ini kelas 1. Tutup botol dan juga sedotan. Jadi kayak pajangan ya. Dipajang aja mereka pasti seneng banget ini kalau kelas 1. Ya, terapresiasi. Oke, itu keripik singkong ya Bu ya? Ya, terus singkong itu juga Apakah ini juga penerapan P5? hanya sedikit ya ini. Juga kerjasama dengan wali murid. Oh, kerja sama wali murid Wali dengan murid. sekolah? Iya, Oke. Banyak sekali ya Bu ya. Berarti setiap bulan atau setiap semester selalu menghasilkan beberapa karya Iya, betul. dari tiap kelas. Bagaimana sejauh ini dampaknya terhadap anak-anak? Biasanya kan anak-anak monoton Bu, belajar buku terus gak dipraktekkan. Alhamdulillah selama ada P5 ini murid-murid jadi antusias dan semangat untuk masuk. Mereka juga bangga kalau hasilnya dipajang dan juga dipamerkan ke orang tuanya. Sampai di rumah itu langsung dipamerkan. Sampai Iya. sampai sudah dengar ya Bangga, kabar iya. di rumah ya. Dan Kalau ini juga bisa dijual. Oh, produk-produk semuanya. ini dijual? juga dijual. Ini 2.000 segini. kisaran harga 2.000 ya. 2.000. Biasanya dijual ke ranah sekolah. Karena sekolah dan juga ya Keluar kali murid ya. juga ya. Pasti beli kalau hasil Masih karya di sini. anaknya. Oke, oke. Baik, terima kasih Bu Novita. Pak Hasbullah, kita mungkin akan mengunjungi beberapa lokal dan juga halaman sekolah di SDN Larangan Badung 3. Sekarang kita ada di halaman sekolahnya. Ini Bapak belum berpaving ya tapi Insya Allah mudah-mudahan tahun depan. ada rencana ya untuk pavimentasi. Oke Bapak Hasbullah, kita akan berkunjung kemana dulu? Ke kelas-kelas. Kelas 1 dulu ya. Ini kalau musim hujan becek ya Pak ya. Tapi Ya, kalau kalau kemarau, berat, ya kalau seperti ini sekarang kan masih belum tepat. Gitu. ya lebat. Jadi Ya masih mudah-mudahan aman. paving segera datang dan anak-anak enak bermain, berolahraga. Olahraga. Biasanya kegiatan apa saja Pak di sini Pak yang dilakukan di halaman sekolah? Pramuka, Pramuka, olahraga ya, olahraga, senam, upacara, upacara. dan juga banyak lagi permainan-permainan yang berkaitan dengan game. Oke. Kelima ini mengoptimalkan betul ya Bapak ya. Iya. Ini kelas 1 ya Pak ya. Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa? Reni. Ibu Reni, kelas 1 ya. Wah, masih bermain-main semua ini ya. Ibu sekarang pelajaran apa Ibu? Ujian. Ujian ya sekarang ya. Oke. Ibu wali kelas 1 ya Bu Reni. Bagaimana bimbingan terhadap anak-anak mungkin yang belum bisa membaca di kelas ini? Apa ya, waktu istirahat itu Mbak ada kita kumpul dan baca latihan. Latihan membaca. Tapi ada Pak upaya dari Dewan Guru mungkin memberikan jam bimbingan khusus terhadap anak-anak yang belum bisa membaca. Biasanya ada dari perpustakaan itu Mbak kumpul. Kumpul. Oh, jadi langsung ya di jam-jam tertentu ya Pak ya. Kan anak-anak pulangnya jam 10. Kalau kelas 1 ya. Kasih waktu berapa 15 menit sampai setengah jam jadi untuk berkumpul lagi. Di perpustakaan terus pulang. Sejauh ini bagaimana respon wali murid terhadap adanya bimbingan baca bagi anak-anak? Responnya sangat positif Mbak. Iya. Sangat apa ya? Antusias, terima kasih. Ibu berarti menggunakan WA group juga untuk komunikasi bersama wali murid ya. Anak-anaknya aktif ya Bu ya kalau kelas 1 ya. Kendalanya apa nih Bu kalau membimbing kelas 1? Kendalanya apa ya? Ini kan pasti anak-anak ramai sekali ya. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Gitu.
soalnya main ya, masih Banyak jiwa-jiwanya masih. humor. Harus. Jadi ibunya awet muda Tretan kalau ibu-ibu kelas 1 ya. Mari, terima kasih Bu Reni ya. Kita akan berkunjung ke lokal lainnya Tretan. Berarti ada terus ya Pak bimbingan baca bagi anak-anak kelas 1 ya. Harus wajib. Karena literasi itu wajib. Bagus ya. Kalau kita lihat di samping dindingnya ini kenapa ada tumbuhan-tumbuhan Pak? Ini upaya guru, Upaya guru bersama murid-murid. murid-murid. Kangkung ya. Apa ini Pak? Semacam anggrek ini. Anggrek ya. Oh iya, bunga ya berarti ya. Assalamualaikum Ibu. Kelas 1, kelas 2? Kelas 2. Oke, rapi sekali nih duduknya. Pelajaran apa? Lagi ujian ya Bu? Iya. Lagi ujian dengan Ibu siapa? Ibu Vita. Ibu Vita. Kelas 2 ini identik dengan kelas apa Bu? Peralihan dari kelas 1 ke kelas 2 tentu ada perubahan. Sikap ya. Dari yang biasanya tidak bisa mengerjakan karya Seni sudah bisa ada peningkatan ya sejauh ini. Untuk WA group untuk berkomunikasi dengan wali murid ada? Ada. Berarti Ibu kalau WA group, ya. share ya, setiap kelas ada? Oh, setiap hari. komunikasi dengan para wali murid. Untuk mengetahui perkembangan anak-anaknya ya di sini ya. Sejauh ini kendala Ibu apa nih kalau untuk membimbing, mendidik anak-anak kelas 2 ini untuk peralihan dari masa-masa bermain ya, TK. Ya, ada yang belum terus tulisan, ikat, tulisan yang belum rapi seperti itu ya Bu. Kalau untuk bacaan dibimbing juga? ya satu. Setiap hari, berarti sama ya, ada pembimbingan khusus bagi anak-anak yang belum bisa membaca. Oke, baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kita akan mengunjungi kelas digital, semi digital ya Pak ya? Ya, baik, terima kasih. Kita sudah berkunjung ke kelas 1 dan kelas 2 ya Pak ya? Di masa peralihan. Untuk guru-guru yang membimbing ekstrakurikuler, guru-guru internal Iya, dengan ini. dalam sini ya? Berarti Tapi tambah satu kan pramuka mungkin di luar. guru dari luar. Tapi dari larangan berempat. Perpustakaan sebagai pusat literasi juga sudah berkembang ya Pak ya? Alhamdulillah. Sudah berjalan sejauh Iya, ini. iya. Banyak sekali tadi Meskipun siswa-siswi yang bukan tidak maksimal, tapi anak-anak tetap gemar selalu, membaca. selalu ada di perpustakaan. Berarti upaya minat membaca anak-anak sudah Ya, sudah cukup bagus. ya, sudah bagus ya dari Dewan Guru juga. Selamat pagi Bu. Iya, Ibu Novita ya. Tadi kita bertemu di P5 Tretan sama Bu Novita. Sekarang ketemu lagi di kelas 5 ya Pak ya. Ini wali kelas 5 Ibu. Iya benar. Wali kelas 5. Sekarang lagi ujian. Lagi ujian. Di sini semi digital ya Pak ya. Karena apakah memang belum diterapkan pembelajaran secara digital full belum? Belum, kita hanya menerapkan seni saja. Semi digital ya. Tapi bagaimana respon anak-anak terhadap adanya pembelajaran ini? Alhamdulillah mereka antusias dan mereka diterapkannya seni itu kita menerapkan cara pembelajaran dengan Proyektor ya. proyektor juga diajarkan mengetik di Word. Iya, iya. Juga Tapi bisa sudah- soal-soal. Sudah bisa ya Bu ya? Alhamdulillah bisa. Ini diterapkan di berapa kelas Pak? Kalau yang semi digital? Sementara masih satu, rencana tahun depan ini 2. Kelas 5 saja ya Mas ya? Karena persiapan ANBK ya Bu ya? Iya. Ini kelasnya bagus sekali, apa karena Ibu Novita wali kelasnya ya? Ngajar P5. Itu ada perbandingan ukuran planet, juga ada apa ini Bu? Bintang-bintang. Ini untuk kita di kelas kita. Aku Aku belajar bintang. bintang ya. Ini juga ada poster atau flyer tentang perundungan ya Bu ya? Memang seperti itu ya Pak ya, kalau anak-anak SD takut bermain tidak terpantau ya Bu ya? Oke. Untuk pembelajaran digital ini bagaimana terhadap Ibu sendiri? Untuk murid? Untuk Inovasi mungkin? ya mereka juga jadi lebih berpikir kreatif. Soalnya dengan melihat YouTube mereka jadinya pikirannya bernalar. Oh seperti ini, seperti itu gitu ya? Hanya menjalankan saja lewat di YouTube, tidak terlalu banyak kita Menjelaskan. dan membagi fakta. Jadi anak-anak bisa belajar secara mandiri juga Dia gitu. juga apa ya pikirannya juga berkembang. Oke, terima kasih Bu Novita. Terima kasih Tretan.
Pendidikan sudah menemani Bapak Hasbullah dan juga Ibu Novita sudah menemani kita tim Lensa Sekolah untuk mengunjungi beberapa lokal dan juga halaman sekolah tadi dan juga penerapan P5 ya Bu ya di sekolah ini. Ruang pendidikan memang tidak pernah berhenti berinovasi dan selalu mempunyai misi ya yang baik bagi anak didik. Saya Ila Sabila pamit undur diri, nantikan di sesi podcast bersama rekan saya Sari Purwati dan juga Bapak Hasbullah bisa menyampaikan beberapa program yang diterapkan di SDN Larangan Badung 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tretan Klik Madura, terima kasih untuk tetap menonton program Lensa Sekolah kita di Klik Madura. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Roadshow tim Lensa Sekolah kita tetap berada di Kabupaten Pamekasan tentunya, dan saat ini saya berada di Kecamatan Palengaan, tepatnya di SDN Larangan Badung 3. Luar biasa, kita tadi sudah disambut dengan meriah oleh Sakira dan Marlena, dan kali ini saya juga kembali duduk bersama Sakira dan Marlenanya SDN Larangan Badung 3. Perlu saya kenalkan pada Tretan Klik Madura, di sebelah kiri saya ada leader kita SDN Larangan Badung 3, Bapak Kepala SDN Larangan Badung 3, Bapak Hasbullah. Betul. Selamat pagi Pak Hasbullah. Selamat pagi. Dan di sebelah kanan saya ada salah satu guru penggerak yang dimiliki oleh SDN Larangan Badung 3, dan ini tentunya guru penggerak ini yang akan memberikan warna di perubahan-perubahan di sekolah ini, maksud saya. Selamat pagi Bu Novita Purnama. Ya, betul. Pagi, Bu. Panggilnya siapa? Novi. Bu Novi. Selamat pagi Bu Novi, semangat ya. Semangat. Cantik sekali ternyata guru penggeraknya. Ada anu nggak Pak? Ada itu nggak Bu? Untuk supaya jadi guru penggerak harus cantik dulu gitu nggak? Tidak. Otaknya yang harus Oh iya gitu ya, Masya Allah. Berarti ini cantik luar dalam ya. Baik, sebelum kita ngobrol sama Bu Novi, kita ngobrol sama Pak Hasbullah ya, sebagai tuan rumah kita. Baik Pak Hasbullah, terima kasih untuk sudah menerima tim Lensa Sekolah kita di SDN Larangan Badung 3. Tentu kita tahu bahwa setiap sekolah memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Semuanya terus berinovasi, yang pasti tidak ada yang sempurna dan terus untuk disempurnakan. Boleh diceritakan pada Tretan Klik Madura, khususnya di bawah kepemimpinan Bapak Hasbullah, apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk perubahan-perubahan di sekolah ini? Terima kasih dari Lensa Pendidikan Radan Madura. Pertama, saya ucapkan terima kasih kedatangannya kru teman-teman ini beserta Korwil dan rombongan. Selamat datang di SDN Larangan 3. Saya sendiri bertugas di SDN Larangan 3 ini sejak Januari 2023. Tahun ini barusan. Baru ya? Iya, baru. Belum satu tahun. Belum, insya Allah. Masih tahun depan 1 tahun ya. Ya. Alhamdulillah sejak saya bertugas di sini sudah ada, meskipun satu grade naik dulu. Iya. Contohnya dari Karena masih PLT. Iya. Contoh dari pembangunan di sini agak sudah cerah, sudah terang. Iya, catnya udah bagus gitu ya. Dulunya Fisik ya? Fisik. Dulunya seperti ya kurang dicat lah. Alhamdulillah langsung sesuai dengan kesepakatan teman-teman guru, saya langsung merubah dengan dicat di luarnya dulu. Artinya konsen utama ketika sampai ke sini adalah bagaimana memberikan warna untuk fisik sekolah ya, fisik warna dulu, baru bagi fisik dulu, sekolah. Kemudian langsung di dalamnya ke teman-teman guru, yang penting itu permintaan saya, yang penting kompak dulunya. Sehingga apabila kompak, kita sharing-sharing untuk teman-teman, untuk meningkatkan mutu pendidikan di sini. Meskipun kuantitas di sini jumlah murid 51. Oh, jumlah muridnya 51 ya. Ya kurang ya. Iya betul, kurang. Tapi teman-teman di sini antusias untuk mengajar di kelas masing-masing dengan inovasi terus. Dengan adanya kurikulum merdeka di sini banyak sekarang ini di tahun 2003 teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah ada yang menonjol, sudah ada yang nampak kelihatan potensinya potensi dari guru-guru dan murid-murid semua. Dan alhamdulillah ada teman satu guru di sini ada yang penggerak. Guru penggerak, baik. Kalau kita bisa lihat ya Tretan, bagaimana tadi implementasi dari P5 sendiri banyak sekali karya-karya siswa yang sudah dibuat ya.
sedemikian rupa yang dipajang khusus untuk program lensa sekolah. Memang diberikan contoh-contohnya, dan ini benar-benar diberlakukan pada anak-anak. Pak Hasbullah, ini kalau kita melihat bahwa sekolah ini tadi Bapak sampaikan secara kuantitas memang sedikit. Apa ke depan yang akan Bapak lakukan, program-program ke depan yang akan Bapak lakukan, mengingat bahwa jumlah siswa itu sangat berpengaruh untuk upaya-upaya kemajuan pendidikan di sekolah ini? Pertama, untuk jumlah siswa ini meningkat terus, kalau bisa nanti sampai 100 bentuknya. Wow. Ini kami berangan-angan, asalkan teman-teman guru kerjasama seperti yang sudah sepakat. Pertama harus selalu ke masyarakat turun. Apalagi jangan berangan-angan, tapi sudah harus dilakukan. Ya, oke. Dan komite sudah siap rupanya di ajaran baru tahun 2024-2025 insya Allah akan bertambah murid. Wow. Dan apalagi di sini kan ada sesuai dengan Kumer Merdeka, ada penampilan, ada produk yang harus ditunjukkan ke masyarakat. Iya, ke masyarakat ya. Pembiasaan sudah. Iya, pembiasaan apa itu Bapak yang dilakukan di sini? Pertama siswa nyampe, guru-guru kan disambut, oke. Teman, murid-murid disambut oleh guru, kemudian pembiasaan masuk ke perpustakaan. Literasi sudah dijalankan ya. Ada semacam sholat duha bersama. Ada juga pembacaan Asmaul Husna dan lain sebagainya. Oke. Selain kegiatan yang lain, senam, upacara, senam, pramuka. Iya. Dan juga pembelajaran digital rupa-rupanya tahun ini baru dilakukan kelas ya. 5, kelasnya Ibu Novi sudah semi digital, walaupun semi digital. Ke depan nanti di tahun 2024 ini insya Allah akan menuju ke maksimal. Wow, ya Bismillah, semoga. Kalau bisa nanti kalau nutut kelas yang lain juga. Wow, ya baik Pak Hasbullah, terima kasih Pak Hasbullah karena tadi Pak Hasbullah sempat menyinggung tentang bagaimana penerapan P5 dan juga karya-karya anak-anak di dalam penerapan P5 ini. Kita akan ngobrol dengan Bu Novi. Bu Novi, menarik sekali ketika kita sampai di sini. Ini banyak sekali pajangan-pajangan siswa, karya-karya siswa yang memang tentu tidak langsung dibuat sebagai instan begitu aja, berproses ya, namanya juga sekolah dasar. Bu Novi sebagai salah seorang guru penggerak di sekolah ini, apa upaya-upaya yang Bu Novi lakukan yang sehingga itu bisa berdampak untuk kemajuan sekolah ini? Yang pertama, setelah saya jadi guru penggerak, saya mempunyai tujuan untuk pastinya untuk menggerakkan semua teman dan juga murid-murid agar mereka juga antusias dalam belajar maupun mengajarnya. Jadi saya minta kekompakan kepada teman-teman untuk menerapkan P5. Nah, saya terapkan dulu di kelas, meskipun saya sebelumnya bukan guru penggerak, tapi saya menerapkan tiap semesternya itu saya terapkan, ada produk lah itu yang saya hasilkan. Kalau yang tahun kemarin saya ada produk aerobik. Dan juga apa itu aerobik? Aerobik tempat sepatu. Aerobik itu semacam daur ulang sampah. Wow, iya. Anak-anak dikenalkan, Dan tahun ini yang tahun ajaran sekarang, saya minta kepada teman-teman untuk per kelas menampilkan P5-nya. Oh iya. Dengan berbagai macam ya. Untuk berkreatif dan berinovasi teman-teman. Iya. Ibu, sejauh ini Bu Novi menyandang predikat sebagai guru penggerak. Sejauh ini beban apa yang Bu Novi pikul untuk kemudian bisa bersama-sama berdampak pada guru? Namanya juga menggerakkan manusia ya, menggerakkan hati orang itu kan tantangannya apa? Tantangannya pasti ada sisi penolakan dan juga awalnya kan gitu ya. Akhirnya lambat laun saya paham ya. Saya beri contoh dulu, iya betul, harus dicontoh. Tanpa mengajak dulu kan. Akhirnya kan melihat murid-muridnya itu nanya, itu loh yang kelas 5 kayak ini, pengen buat ini ke wali kelasnya. Jadi akhirnya mereka juga membuat gitu. Dan saya juga tantangannya harus siap berinovasi terus. Terakhir ini tadi sempat dibahas oleh Pak Hasbullah terkait jumlah siswa, kuantitas jumlah siswa. Kita tentu sebelum kita bicara kualitas, kita pasti bicara kuantitas. Semuanya sinergi sih antara kualitas dan kuantitas. Sejauh ini dengan keberadaan Bu Novi sebagai guru penggerak, apa yang perlu dievaluasi sehingga nantinya bisa berdampak pada penambahan jumlah siswa? Kita bicara kuantitas dulu. Nah, itu maksudnya dengan berinovasi tadi itu tiap kelas mungkin nanti ada ketertarikan pada warga. Nah, tiap hasil itu catatannya tiap hasil karya itu kita videokan.
Dan kita masukkan, saya punya di sini ada Instagram ya. Khusus untuk sekolah ini. Instagram khusus Waduh. sekolah. Dan saya pribadi Melek ke digital ya. Saya pribadi ada TikTok ya kan, Iya, sekarang masuk TikTok. betul. Nah itu pembelajaran saya dan juga kelas lain saya masukkan di sana. Iya. Nah, itu kita semua memang harus melek iptek, betul. terus Betul. yang wali murid kebetulan juga banyak yang sudah punya Android, jadi kita kan bisa tahu wah ini Badung 3. Akhirnya yang sekitar Sosialisasinya mungkin udah tetap, lewat media sosial ya? Media sosial sekarang Oke. kan harus lewat itu. Iya betul. Ya. Artinya menjaring siswanya sudah nggak model konvensional lagi, Muridnya berupaya. juga harus melek juga, makanya diadakan semi. Iya, semi digital ya. semi digital. Baik, terima kasih Bu Novi. Tentunya guru-guru seperti Bu Novi ini harus ada di semua sekolah. Guru penggerak yang sehingga pergerakannya berdampak baik untuk kemajuan pendidikan di sekolah ini. Dan di bawah pimpinan Pak Hasbullah kita berharap program-program yang akan diupayakan untuk tahun depan dilaksanakan benar-benar terrealisasi, tentunya dengan dukungan dari seluruh Dewan Guru dan juga warga sekolah. Terima kasih Tretan telah menonton program Lensa Sekolah kita di SDN Larangan Badung 3. Kita tahu bahwa kemajuan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama dan juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Jangan lupa untuk memberikan komentar apapun untuk kemajuan pendidikan di sekolah ini. Terima kasih dari kita bertiga, dari Pak Hasbullah dan Bu Novi. Kita pamit undur diri. Kita bisa salam Lensa Sekolah kita? Bisa. Dari kita bertiga, salam Lensa Sekolah kita. Saya Sari Purati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.